dahulu kita buka pembelajaran kita dengan berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Di depan dulu. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Nah, semoga setelah berdoa tadi kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ketua kelas, siapa temannya yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Maka sebelum belajar, coba anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu ruangan kelasnya. Apakah masih ada sampah di bawah kolong meja, di dalam laci? Kemudian kerapian pakaiannya seperti apa? Sudah masukkah bajunya? Kemudian sepatu, kaos kaki sesuai aturan atau tidak? Nah, coba cek dulu. Kalau merasa sudah cukup, kita akan mulai belajar. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang sebelum belajar, supaya lebih semangat lagi, kita yel-yel semangat pagi terlebih dahulu, ya. Ketua kelas silakan kembali dipimpin teman-temannya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Iya, semangat pagi sekalian adik ibu hari ini. Semoga semangatnya masih tetap seperti itu sampai pembelajaran hari ini berakhir. Baiklah, silakan kembali duduk. Kita mulai belajar. Sudah siap untuk belajar? Ya. Masih ingat anak-anak ibu dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Teks geografi. Ya, hari ini pun kita masih tetap materi teks geografi, tetapi mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat kita teladani dari tokoh di dalam teks geografi yang kita baca. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak ibu di sini punya tokoh idola tidak? Punya. Ya, semuanya ada idola ya? Ada. Kenapa kira-kira anak-anak ibu mengidolakan tokoh tersebut? Karena Iya, silakan Ibnu. Karena idola yang saya idolakan itu, Bu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Iya, bagus Ibnu. Ada lagi yang lain? Iya, silakan Diva. Baiklah Bu, karena ada hal yang dapat saya teladani dari tokoh tersebut. Nah, bagus Diva ya. Karena materi kita hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temannya, yaitu ada hal yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu meneladani karakter unggul dari tokoh teks biografi. Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua pasti pernah menghadapi yang namanya masalah kan? Meskipun baru seorang pelajar atau berstatus siswa, pasti kita menghadapi masalah. Nah, di dalam teks biografi itu dipaparkan masalah-masalah apa saja nanti yang dihadapi oleh tokoh, kemudian bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Itu bisa menjadi motivasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa menyelesaikan masalah, agar kita mampu berprestasi, agar kita memiliki tujuan hidup yang lebih jelas misalnya. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah anak-anak ibu membaca teks biografi pada materi ajarnya, anak-anak ibu semua bisa meneladani karakter dari tokoh teks biografi tersebut. Mungkin untuk dicontoh, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham. Metode yang kita gunakan pada hari ini dalam pembelajaran itu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Jadi nanti anak-anak ibu akan dibentuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, silakan anak-anak ibu terlebih dahulu menonton video biografi dari YouTube yang linknya sudah ibu share di grup. Semuanya silakan keluarkan gawainya
Kita menonton video terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya menonton video anak ibu? Sudah, Bu. Sekarang silakan disimpan kembali gawainya. Siapa tadi tokoh yang baru saja kita tonton? Raja Ali. Raja Ali. Siapa yang bisa menyebutkan apa karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut? Angkat tangan. Silakan Ibnu. Pada tahun 1947 Raja Ali Haji menulis karyanya yang bernama Gurindam 12. Karya ini paling menonjol di antara karya yang lain, sehingga membuktikan bahwa tokoh tersebut cerdas, kreatif, dan unik. Iya, bagus itu. Nah, seperti itulah anak ibu nanti ketika kita membaca teks biografi, kita mampu mencari apa karakter-karakter yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok sudah siap ya? Siap, Sekarang ketua kelompok silakan diambil LKPD dan materinya berikut ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas anak-anak ibu, silakan dibaca teks biografi yang berjudul Bung Hatta pada materi ajarnya di halaman 7. Teks biografi tersebut kita baca secara bergantian, perwakilan dari masing-masing kelompok. Ketika temannya membaca, anak ibu yang lain tolong disimak baik-baik ya. Pertama yang membaca kita silakan pada kelompok 1, Keila. Silakan. Kisah kejujuran Muhammad Hatta mungkin bagi pejabat di Indonesia adalah sebuah menduduki jabatan sangat penting di Republik ini adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tak gila harta. Bahkan biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, bukan surat, Bung, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini. Tidak, itu uang rakyat, saya tidak mau terima, kembalikanlah, kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan keirian dianggap sebagai pejabat. Menurut kebiasaan, pejabat diberi anggaran perjalanan termasuk uang saku, tidak mungkin dikembalikan lagi. Tepatnya pada tahun 1971 ketika ia berobat ke Belanda saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara dan uang rakyat. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Seknek sembari membawa bukti penyerahan. Selain itu, Bung Hatta puas. Nah, setelah anak ibu membaca teks biografi dari Bung Hatta tadi, sekarang tugas selanjutnya adalah diskusikan bersama anggota kelompok apa saja hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut, yaitu yang berkenaan dengan sikap atau perbuatan yang dapat ditiru waktu diteladani oleh orang lain atau oleh pembaca. Silakan diskusikan, kemudian tuliskan pada LKPD-nya masing-masing untuk nanti kita presentasikan ke depan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang teks biografi Muhammad Hatta. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Nadifa sebagai moderator, Atifah Nur Hasanah sebagai penyampaian materi, dan Amel sebagai menjawab pertanyaan. Baiklah, kepada Atifah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi tentang teks biografi Muhammad Hatta. Yang dapat diteladani dari Muhammad Hatta adalah teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika dan etiket. Ilmuwan, ahli ekonomi, bapak koperasi, tertib, disiplin, tepat waktu, rapi, bersahaja, jujur, bersih, cerdas, pemikir, tenang, konsekuen, dan santun. Demikian hasil diskusi kami, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, hanya segitu hasil diskusi dari kelompok kami. Kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, Ibnu, silahkan. Nama saya Ibnu dari kelompok 2. Izin bertanya, apa nilai semangat dari Bung Hatta bagi kita semua? Terima kasih, Ibnu. Pertanyaan Ibnu akan dijawab oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu. Nilai semangat dari Bung Hatta bagi kita semua yaitu memiliki jiwa kesatriaan, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatriaan berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Baiklah, apakah masih ada yang bertanya? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja bukti bahwa Muhammad Hatta seorang yang sederhana dan tidak mudah tergoda harta? Baiklah, saya akan menjawab. Bukti bahwa Muhammad Hatta seorang yang sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Buktinya adalah walaupun Muhammad Hatta menjabat wakil presiden, beliau tidak serta-merta menerima uang pemberian orang lain begitu saja yang dianggap bukan haknya. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu penyampaian dari kelompok 3. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok yang sudah tampil, juga kepada anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dapat dijawab dengan benar dan tepat. Selanjutnya sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah Ibu Mira pembelajaran kelompok kita hari ini, kelompok 1 mendapatkan nilai 97. Kelompok 1 gagasannya sempurna, bagus. Cuman ada beberapa penulisan tadi yang Ibu koreksi agak keliru. Ada beberapa ejaan dan tanda bacanya yang kurang tepat. Kemudian untuk kelompok 2 nilainya juga sama 97. Tapi kesalahannya dengan kelompok 1 itu berbeda. Di kelompok 2 tadi gagasan atau idenya masih kurang atau belum mendekati sempurna, tetapi secara penulisan sudah bagus dan betul semua. Kemudian untuk kelompok 3 tadi yang sudah berpartisipasi, kelompok yang sudah tampil ke depan, nilainya itu dapat nilai 98 karena bagus. Memang ada masih beberapa sedikit yang perlu diperbaiki lagi. Mudah-mudahan itu menjadi acuan bagi anak ibu untuk mengerjakan tugas berikutnya. Berhubung waktu pembelajaran kita hari ini hampir berakhir, sekarang sebelum pembelajaran kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Silakan Tifa. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu keteladanan tokoh dalam teks biografi. Sikap atau perbuatan tokoh yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain atau pembaca. Iya benar. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah keteladanan di dalam teks biografi itu adalah sikap atau perbuatan tokoh yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain, yaitu pembaca. Ibu anggap anak-anak ibu sudah paham dengan materi biografi ini, karena minggu depan kita akan masuk ke
latihan menganalisis keteladanan dalam teks biografi Bapak B.J. Habibie. Kemudian kita kumpulkan minggu depan atau pada pertemuan selanjutnya. Berhubung waktu pembelajaran kita hari ini telah berakhir, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk bersyukur. Di tempat duduk. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Bersyukur, dimulai. Alhamdulillah.